Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di video saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya kacamata hitam ketika kita berada di luar ruangan. Nah, ini kebetulan banyak sekali permintaan dari teman-teman. Kenapa sih kita butuh kacamata hitam? Kenapa sih emang pentingnya apa? Apa cuman buat aksesoris aja? Dan itu banyak sekali pertanyaan. Nah, makanya hari ini kita kehadiran salah seorang yang paham banget tentang kacamata dan paham banget tentang masalah kesehatan mata. Dan kali ini ya kita datangkan jauh-jauh dari kota Bekasi ini tentunya ya. Ini bersama dengan Om Jesse. Ya, sore Om Jesse. Sore Om Tot, apa kabar semua? Nah, kali ini kita beruntung ya teman-teman, karena memang banyak sekali pertanyaan itu dan kebetulan belum ada yang jawab. Jadi kali ini di video saya kali ini kita akan benar-benar bahas secara tuntas pentingnya apa sih kacamata hitam buat mata kita ketika kita berada di luar ruangan. Ya Om Jess, nah ini kan memang banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman. Nah Om Jesse kan sudah paham tentang kacamata, berbagai macam kacamata, serta kesehatan mata. Nah kalau minta tolong kita dijelaskan, kenapa sih kacamata hitam itu penting banget buat kita semuanya, yang istilahnya yang suka berada di luar ruangan. Oke, gimana Om Jess? Oke, baik Om Tot. Jadi gini, saya dari kuliah itu memang sering dalam rangka tugas ya, sering berada di luar ruangan ya, karena kita sering ke lapangan, survei atau apa. Nah, karena arsitek ya. Betul, karena kebetulan ya? saya dulu kuliah di arsitek. Nah, sekarang saya juga masih berpraktek sebagai arsitek. Nah, ketika kita berada di luar ruangan, itu apalagi di negara kita ini yang tropis Om Tuntot. Tropis ini kan sinar mataharinya, kita nih kaya dengan sinar matahari. Ya, di satu sisi itu bagus, banyak vitamin-vitamin yang bisa menguatkan tulang, juga bisa membuat virus bakteri juga jadi mati gitu ya. Tapi ada juga sisi kurang bagusnya, negatifnya ketika kita terlalu lama di luar ruangan, apalagi jam-jam tertentu. Nah, untuk kita yang tinggal di negara beriklim tropis ini sangat penting. Ya, saya ulangi, sangat penting nih Om Sentot. Supaya kenapa? Supaya kita beraktivitas di luar ruangan tuh jadi nyaman. Ya, tidak hanya nyaman, tapi juga aman buat tubuh kita. Ya, nah dalam hal ini tadi Om Sentot membahas tentang kacamata. Nah, saya dari dulu memang penggemar kacamata hitam. Ya, penggemar kacamata hitam. Saya dulu nggak tahu tuh kandungannya, pokoknya yang penting modelnya bagus saya pakai Om Sentot. Ya, yang penting saya nyaman nih di luar ruangan kalau meninjau ke lapangan, di project itu kan terik sekali ya. Nah, tapi lama-kelamaan ada beberapa yang saya pakai malah bukannya jadi nyaman, tapi malah nggak enak di mata. Nah, gitu ya. Kita ketahui sinar matahari itu jangankan kok buat mata nih yang sensitif di tubuh kita Om Sentot. Di kulit aja itu bisa menyebabkan panas lah, iritasi, bahkan kalau terlalu lama, bahkan kalau orang sensitif jadi kecenderungan bisa menjadi kanker kulit. Nah, jadi akhirnya saya nyari-nyari tuh, sekalian juga saya tanya-tanya teman yang kebetulan dia spesialis mata ya kuliahnya. Itu ternyata kacamata hitam penting Om Sentot untuk kita di negara beriklim tropis ini. Ya, apalagi kalau kita senang berkegiatan yang di outdoor, di luar ruangan, olahraga di luar ruangan, kita yang suka berpetualang, naik gunung, bersepeda. Pentingnya apa? Faktor yang paling jadi gini, dasar pentingnya? Pentingnya kita menggunakan kacamata hitam adalah yang satu itu untuk melindungi mata dari sinar matahari. Ya, itu penting sekali, karena kalau kita terlalu lama mata kita jadi nggak enak, badan pun jadi nggak enak ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua untuk menghindari dari penyakit mata ya. Penyakit mata itu kan tidak hanya dari faktor usia ya. Ya, berdasar WHO nih, saya sempat ya ngecek lah di internet. Jadi rilis WHO tuh bilang ya penyakit mata tuh dari korneanya, bisa dari retinanya, dari apa, dan sebagian itu disebabkan oleh sinar ultraviolet dari matahari. Bahayanya itu yang kedua. Lalu yang ketiga, untuk mencegah dari, ada istilah kedokteran mata tuh namanya fotokeratitis. Fotokeratitis tuh artinya kerusakan kornea mata akibat sinar ultraviolet yang terlalu banyak.
dan itu banyak diderita di orang-orang yang tinggal di iklim Bahaya tropis. sekali tentunya Itu itu ya. bahaya, Om Sentot, bahaya sekali. Ya, mata kita jadi nanti nggak apa ya, ada putih-putihnya atau apa, banyak lah efeknya ya. Itu nanti dokter spesialis mata yang bisa menjelaskan. Tapi intinya itu. Lalu yang keempat, mencegah kerusakan mata ya. Jadi penyakit mata dan kerusakan mata tuh ternyata ada dua hal berbeda nih ya. Jadi kalau penyakit mata tuh yang tadi penyakit-penyakit yang selain faktor usia juga karena Yang sinar mata. aneh-aneh Nah, kalau tadi ya. kerusakan mata itu memang sebagian besar disebabkan oleh sinar ultraviolet ya, dari kornea atau apa. Nah, itu memang penting sekali dan memang jangan hanya buat fashion gitu. Saya sendiri orangnya sekali-sekali suka gaya juga, Om fashion Sentot ya, ya kan. oke. Ya, pokoknya yang modelnya keren oke saya pakai. Nah, tapi ternyata ada ilmunya, ada sainsnya juga nih untuk kacamata hitam itu. Berarti tidak semua kacamata hitam bagus. Betul, jadi- Apalagi yang cengdem-cengdem itu ya. Nah, cengdem-cengdem tuh banyak Cengdem. tuh di jalan ya. Tapi kalau kita tidak kalau kita jadi gini, kalau kita sering beraktivitas di luar ruangan, bahkan itu sebagian besar pekerjaan kita di luar ruangan, penting sekali untuk kita punya kacamata sebagai pelindung dari sinar ultraviolet. Cara milihnya gimana? Nah. Soalnya kan di luaran banyak nih Betul. kacamata hitam. Yang Ya. penting hitam ya, Nah. tadi penjelasan Om Jesse kan tidak semua kacamata hitam itu bagus. Betul. Nah, salah satu ciri atau gimana sih caranya kita istilahnya memilih kacamata hitam yang bagus buat mata kita? Nah. Itu yang seperti apa? Jadi gini, sebenarnya tipsnya sih pertama yang jelas model ya. Oke. Modelnya sesuai nggak sama kita. Oke. Ya, yang kedua budget. Budget. Nah, itu penting tuh ya, budget ya. Ya, Bisa karena menyesuaikan dengan biasanya kalau masalah budget ada harga, ada kualitas kan betul, biasanya gitu kan. ada harga ada kualitas. Nah, jelas yang harganya itu mahal pasti kualitasnya juga bagus, dan banyaklah brand-brand merek-merek terkenal ya di luar untuk kacamata yang memang dikhususkan untuk kegiatan di luar ruangan. Tapi saya pernah baca ya, saya waktu pencarian itu sedikitnya ada 3 Om Sentot yang perlu kita perhatikan. Oke. Ada tiga unsur utama kalau kita dalam tips memilih kacamata untuk pelindung dari sinar matahari. Yang pertama adalah besarnya frame. Oke. Oh, menentukan. Ya. Menentukan besarnya frame ini tidak hanya diukur atau dicocokkan dengan muka kita ya. Karakter muka kita ini seperti apa, kotak kah, bulat kah, lonjong kah, itu juga harus disesuaikan. Lalu yang paling penting, besaran frame ini harus melindungi keseluruhan bola mata. Oh, menutupi Oke. Ya, supaya pandangan kita ke kiri ke kanan itu tidak ada yang bocor lah istilahnya, bocor Oke. sinar matahari itu ada yang bocor gitu. Nah, lalu yang kedua adalah lensanya. Oke. Apakah lensanya itu mampu melindungi sinar ultraviolet ya, yang bahayanya itu. Nah, yang bagus adalah menurut kedokteran mata itu yang bagus bisa menangkal lebih dari 80%, 70% ke atas lah. Sinar mataharinya harus keblok, harus tersaring istilahnya. Tidak sembarang lensa. Tidak sembarang lensa. Jadi lensa yang mengandung anti UV yang benar-benar bagus itu bisa memblok lebih dari 70% sinar UV. Itu yang bagus. Lalu yang ketiga adalah kegelapannya. Kegelapannya juga penting ya. Karena tidak semua lensanya itu kadang-kadang kacamata yang dalam tanda kutip murahan itu tidak semuanya dilindungi oleh lapisan sinar anti UV. Jadi kadang hanya sepertiganya, setengahnya gitu. Nah, cara ngetesnya gampang. Kita tinggal misalnya ya, kalau ini kacamata hitam, kita tinggal luruskan begini ke objeknya. Lalu ketika objeknya itu dilihat itu sama yang di lensanya itu agak melengkung, nah itu kurang bagus. Yang bagus gitu. Antara objek dengan yang ada di dalam kacamata yang kita lihat dari dalam lensanya ini itu hampir tidak ada bedanya, bahkan sama. Sama. Jadi yang di lensa sama yang nggak ada lensa. Betul. Jadi dia lensanya memang benar-benar terlindungi dan memang dilapisi keseluruhannya tanpa ada bocor untuk memblok sinar matahari, ya kan? Apalagi sekarang saya dengar katanya ada kacamata yang ada teknologi refonya tuh Om Sentot. Iya, ada lensa teknologi revo. Lensa teknologi revo itu adalah untuk mencegah 75% sampai 80% sinar ultraviolet yang bahaya untuk mata.
Nah, jadi memang penting tidak hanya sembarangan kita pakai kacamata, tidak hanya cari yang murah ya. Yang murah buat apa kalau tidak bisa melindungi? Ya, mendingan kita beli yang memang kualitasnya sudah terjamin, ya memang ada harga, tapi tidak juga harus perlu harga yang sangat mahal seperti yang ada brand-brand. Kalau pergi kita ke mall-mall itu kan ada yang belasan sampai juta, puluhan ada juta yang 5 gitu ya. juta. Nah, itu kalau itu udah beda. Motivasinya udah beda ya, itu buat gengsi, lebih utama buat gengsi ketimbang untuk sebenarnya untuk bermanfaat yang bermanfaat. Jadi sebenarnya untuk yang bermanfaat dan melindungi mata, bola mata, kornea, retina dan segala macam tuh memang ada, dan harganya juga sebetulnya terjangkau. Oke. Terjangkau, dan yang paling penting adalah manfaatnya untuk melindungi mata supaya kita berkegiatan di luar ruangan itu nyaman, sehat, dan juga tidak merusak mata, sehingga kita berkegiatan di luar ruangan tuh tidak hanya nyaman, tapi juga kita secara penampilan bisa tercover. Luar Ya, biasa kurang lebih nih begitu ya, luar kurang lebih biasa begitu. Om Jesse ya. Baik teman-teman ya, penjelasan saya rasa ini penjelasannya sangat lengkap sekali ya. Tidak hanya dari segi kacamatanya gimana, tapi pemilihan kacamata yang tepat juga gimana. Jadi teman-teman bisa pelajari terus ya. Dan ya nggak usah khawatir, nanti kita ada sesi berikutnya, tentunya masih dengan Om Jesse. Kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi tentang kacamata atau kesehatan mata ya. Dan kali ini kita tadi belajar sama Om Jesse, oh ternyata kita punya wawasan baru nih, tidak sembarang kacamata hitam bagus buat kita, karena kacamata hitam yang harus ada spesifikasinya ya. Oke teman-teman ya, selamat belajar, dan jangan lupa nanti kita akan tetap ada di video-video saya berikutnya, pembahasan tentang kacamata dan kesehatan mata. Terima kasih Om Jesse. Sama-sama Om Sentot, dengan senang hati. Baik teman-teman semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.